Halo guys, kali ini gue mau rangkumin light novel yang menurut gue bagus. Meski ini light novel harem, entah kenapa gue suka sama nih light novel. Premisnya tentang MC yang bernama Iria Satoshi yang reinkarnasi ke dunia game Galge. Singkatnya, awalnya dia dicuekin sama 4 heroin utama di sana, dan para heroin justru suka sama protagonis utama, yaitu Sano Yuto. Namun saat kelulusan SMA, para heroin baru tahu perjuangan Satoshi buat nyelamatin hidup mereka. Para heroin pun berbalik jadi terobsesi sama MC. Oke, kita langsung aja ke part pertamanya. MC bereinkarnasi menjadi salah satu mob di dunia Love or Death, Iria Satoshi. Tapi MC baru tahu bahwa dunia itu adalah dunia LOD ketika dia masuk SMA. Alasan dia sadar bahwa itu adalah dunia Galge karena kelompok orang yang ada di depannya saat ini. Di situ, seorang siswa laki-laki SMA dikerumuni oleh 4 gadis. Namanya adalah Sano Yuto, sang protagonis LOD. Yang menekan dengan ekspresi mengerikan adalah Saiyonji Satsuki. Ia juga bekerja sebagai grafur idol, memiliki tubuh sempurna, dan menjadi gadis nomor 1 yang diidamkan di sekolah. Kini, Satsuki menatap Sano dengan ekspresi yang mengerikan. 3 gadis cantik lain yang terdiam pun memberi Sano tatapan serupa dengan Satsuki. Yuto-kun, kau sudah bilang kan setelah ujian selesai, kau akan memilih salah satu dari kami untuk berpacaran, ucap Satsuki. Ya, upacara kelulusan juga sudah selesai. Kau tahu, kami tidak sabar lagi. Alis Satsuki sedikit mengerut. Aku mengerti. Benarkah? Aku pikir aku tak akan lari lagi. Aku akan menghadapi semuanya dengan jujur. Begitu, kalau begitu, beritahu kami, kau akan memilih siapa di antara kami? Sano menatap lurus ke arah mereka. Kecemasan dan harapan tampak jelas dari sikap mereka. Kalian semua, jadi teman tidurku saja, ucap Sano dengan senyum. Apa yang kau katakan? Satsuki terdengar gemetar karena kaget dengan ucapan Sano. Maksudku, kita semua akan tidur bersama. Jangan bercanda, tidak mungkin kami menerima tawaran semacam itu. Sano menghela nafas panjang, lalu menggaruk kepalanya dengan malas. Dengar, Satsuki, sejujurnya aku tidak mau memilih hanya satu orang. Sano berbicara sungguh-sungguh, lalu tersenyum tipis. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Aku sudah berusaha memikirkan untuk memilih satu orang, tetapi tidak ada satupun yang ingin kubuang. Jadi, bagaimana kalau kita mulai dengan tidur bersama saja? Dengan begitu, kita bisa menjadi akrab, dan siapa tahu, mungkin sebenarnya tidak buruk. Mendengar hal ini, Satsuki dan yang lain tertegun tanpa bisa menutup mulut. Sudah cukup. Bagimu, aku hanya sebatas itu ya. Aku mengerti sekarang. Selamat tinggal. Satsuki, dan kalian semua? Satsuki menundukkan wajahnya dan bergegas pergi meninggalkan Sano. 3 gadis lainnya mengikuti Satsuki, menundukkan wajah dan berjalan pergi. Saat sampai di persimpangan jalan, lampu berkedip merah. Tapi karena tertutup air mata, mereka tidak melihatnya dan terus berjalan. Bagus, jangan begitu, mungkin aku bisa menolong mereka, gumam Satoshi. Maaf, aku tidak akan membiarkan kalian melangkah lebih jauh. Satoshi yang sudah berdiri di seberang jalan, berlari mendorong Satsuki. Satoshi pun menyeret serta 3 heroin lainnya yang datang dari belakang. Mereka kebingungan, menatap ke arahnya dengan mata setengah kosong. Satoshi pun membalasnya dengan senyum tenang. Selamat tinggal, hidup panjang ya. Tiba-tiba, terdengar bunyi rem yang menusuk telinga. Tubuh Satoshi tertabrak dan terlempar hingga darahnya tersebar di aspal. Ia memaksa memutar leher meski tubuhnya hampir pingsan karena rasa sakit. Buku catatan dan buku referensi yang selama ini menemaninya waktu ujian berserakan di mana-mana. Namun dia tidak peduli. Dia melihat Satsuki yang selamat dan menatapnya kebingungan, lalu menghela nafas lega. Mengapa Satoshi mengambil tindakan seperti itu? Untuk menjelaskannya, kita harus menjelaskan tentang Love or Death yang biasa disingkat LOD dan tentang Iria Satoshi. Singkatnya, LOD itu game Galge yang dimana setiap heroin yang gak kejadian sama protagonis bakal mati. Mereka bunuh diri karena patah hati, tenggelam dalam kehancuran sampai menjual tubuhnya.
menjadi korban kekerasan seksual atau mengalami kecelakaan naas. Intinya gitulah. Sekarang kita lanjut cerita soal Iria Satoshi itu sendiri. Sebelum ini, dia adalah seorang pengangguran di kehidupan sebelumnya. Singkatnya, dia itu beban keluarga dan mati konyol. Dah gitu aja. Saat terbangun, ia hidup kembali sebagai Iria Satoshi. Mulailah dia memperbaiki hidup dan cari duit lewat pasar saham dan sejenisnya sampai profit yang lumayan. Tapi karena hal ini, orang tuanya merasa aneh melihat Satoshi. Mereka berpikir tidak mungkin seorang anak biasa dari keluarga sederhana menjadi semacam anak ajaib sampai-sampai melakukan tes DNA. Ketika itu, Satoshi memutuskan untuk meninggalkan rumah. Lalu saat masuk SMA, ia melihat tokoh dari game LOD, yaitu Sano Yuto dan Saionji Satsuki. Ia pun jadi teringat nama mob di game itu adalah dirinya sendiri, yaitu Iria Satoshi. Ia memutuskan untuk menikmati dunia LOD, ingin mengamati komedi romantis antara Sano dan para heroin dari posisi terdekat. Namun yang ia lihat adalah Sano Yuto yang benar-benar seorang bajingan gak tahu diri. Bahkan Sano nggak bisa menaikkan tingkat simpati dari para heroin. Satoshi pikir, biarkan saja ia menjadi protagonis busuk dan dia akan mengabaikan percintaan yang tidak akan pernah berbuah. Sampai Satoshi teringat fakta mengerikan. Fakta itu, bila sang protagonis tidak bersatu dengan heroin, heroin tersebut mati. Dan hal yang paling penting, entah kenapa mob sepertinya Iria Satoshi juga ikut mati. Dalam kepanikan, Satoshi menyadari bahwa satu-satunya cara agar tidak ada yang mati adalah membuat sang protagonis mendapat harem ending. Satu-satunya ending bahagia dalam LOD, di mana tidak ada yang tewas. Jadi, Satoshi diam-diam membantu dari balik layar percintaan antara protagonis dan para heroin. Intinya dia effort banget sampai rela bakar duit buat bantu Sano bisa dekat sama para heroin. Awalnya Satoshi bermaksud menulis ulang skenario dengan campur tangan langsung. Tetapi kekuatan paksa dunia itu terus membatalkan tindakannya seakan-akan tidak pernah terjadi. Nasibnya sebagai mob sudah ditetapkan untuk mati pada saat mencapai bad ending. Satoshi takut mati, sampai akhirnya kebencian terhadap dunia LOD itu sendiri tumbuh dan dia mulai membenci pencipta LOD. Sejak saat itu dia berpikir, kalau memang dirinya harus menerima kematian, setidaknya dia ingin membalas sang pembuat LOD. Saat memikirkan apa saja yang bisa dia lakukan, Satoshi teringat satu hal aneh. Pada rute pembinasaan, tidak ada ilustrasi yang memperlihatkan seluruh heroin mati. Ada gambar saat para heroin hampir tertabrak truk, dan setelah terjadi blackout, muncul layar bad ending. Gambar dan teks bad ending itu hanya memperlihatkan Iria Satoshi tergeletak mengeluarkan darah, dengan teks yang berbunyi, kira-kira seorang pelajar menyeberang tanpa memperhatikan lampu dan ditabrak truk. Bad end. Saat Satoshi sendiri mengalami rute pembinasaan itu, dia menafsirkannya seperti itu juga. Namun, kematian para heroin tidak digambarkan secara tegas. Satoshi mengambil kesempatan pada kemungkinan itu, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para heroin. Satoshi akan mati, tapi itu akan menjadi akhir yang tidak diinginkan oleh sang penulis brengsek itu. Jangan takut-takut, Satoshi membuka mata sedikit demi sedikit, dan cahaya mulai muncul. Sensei, Satoshi sama, maksudku, Iria-kun sudah sadar. Jeritan gadis terdengar di telinganya. Satoshi mencoba mengangkat tubuh untuk melihat wajah mereka, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan, tangan kanannya terasa mati rasa. Iria-kun, kau tahu aku? Satsuki, entah kenapa, Satsuki menatapnya dengan wajah penuh kesakitan tepat di depan Satoshi. Satoshi mencoba bersuara, tapi suaranya tersangkut. Pikirannya berantakan. Sebuah tetes air mata mengalir di pipinya. Syukurlah, benar-benar syukurlah. Mendengar Satsuki yang terisak, kemungkinan yang tak masuk akal terlintas di kepalanya. Kau melindungi kami dan tertabrak mobil. Ingat tidak? Satoshi ingat itu. Demi membalas penulis brengsek, dia berniat menukar nyawanya untuk menyelamatkan para heroin. Darah tak berhenti mengucur. Seluruh badan penuh luka. Kau sempat berada di ambang kematian antara hidup dan mati selama seminggu, kau tahu? Sekali lagi, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku sangat senang kau hidup.
ucap Satsuki dengan tangan yang mengusap pipinya yang basah karena air mata. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk part pertama dari light novel ini. Thanks buat yang udah nonton dan ya, see you di next video.